ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, rahimahullah. Alhamdulillah, kita mulai majlis pertama kita insyaallah majlis ilmi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sebab kebaikan bagi kita, sebagai menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa majtama qaum fi baiti min buyutillah, sudahlah ada satu kaum di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian tadarus Al-Quran, belajar antara sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmah Allah meliputi mereka, wa hafathahum malaikah, para malaikat juga menemani mereka, wa dzakarahum Allah fi indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada. Rahimahullah, di majlis pertama ini saya kira penting untuk kita mengingatkan sebagaimana kita diingatkan para ulama kita. Para ulama menjelaskan kenapa sebagian muallif, musannif atau para penulis pengumpul hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai hadis mereka dengan, atau kitab mereka dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis apa? Kayaknya salah. Innamal a'mal binniyat. Imam Bukhari rahimahullah taala Imam Bukhari mulai dengan innamal a'mal binniyat. Kemudian siapa lagi? Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in juga dengan innamal a'mal binniyat. Juga dalam Riyadhus Shalihin dimulai dengan innamal a'mal binniyat. Umdatul Ahkam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mulai dengan apa? Innamal a'mal binniyat. Pada mata para ulama itu tanbihan lil qalib, ya, pada sebagai peringatan, pengingat
bagi para penuntut agama Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki niat mereka ketika belajar. Disebutkan di masa pertama dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi, diingatkan kita bahwasanya masalah yang pertama adalah hendaknya kita tahu bi'anna ilma ibadah, ilmu adalah ibadah, dan karena ilmu itu adalah ibadah, maka mesti ada pada dua diri kita, pada amal kita untuk ilmu, dua perkara. Ya kan pemirsa? Apa itu? Ikhlas dan ittiba. Maka ini berbeda dengan rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak tertandingi oleh sesuatu pun. Tapi kata beliau, liman hasunat niyatuh. Liman hasunat niyatuh. Bagi orang yang bagus niatnya. Bagaimana bagus niatnya? Jadi ditanya bagaimana yang dimaksud bagus niatnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yani raf'al jahli an nafsihi wa al-ghairi. Dia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya, ya, dan dari orang lain. Memang datangi dia ke majelis ilmi yang pertama tentunya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban Allah wajibkan atas dia. Dan yang kedua, dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Iya. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu zalum, sering berbuat zalim. Iya, dan jahul, orang yang bukan hanya jahil. Kalau jahil itu bodoh. Kalau jahul itu membalap, itu benar-benar bodoh. Jahul. Iya, sehingga butuh kita belajar menghilangkan kebodohan pada diri kita. Nah, rahimahullah, dan di antara perkara yang ingin kita sampaikan di majlis anak khususnya, dan insyaallah akan diisukan di yang lain, kita akan kembali membahas masalah adab. Kita akan ambil salah kitab yaitu Shalihin dari Kitabul Adab. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala, Abdullah Ibnu Mubarak, kata beliau, nahnu ila qalilin minal adab. Kita ini, kata beliau, kepada sedikit permasalahan adab, ahwaju minna ila kathirin min ilm. Ibu butuh, lebih butuh dari banyak pembahasan berbagai macam cabang ilmu dalam keadaan tadi. Tentunya seorang tidak menjaga adab pada diri, tidak tahu adab. Terlebih pada kita rahimahullah terkait dengan anak kita,
keluarga kita. Pernah Syekh Abdurrahman bin Allah Ta'ala berkata, kata beliau, ta'lim sibyan ala adab wa tahbibuhum al-ilma, mengajari mereka anak kita adab, kemudian membuat mereka cinta kepada ilmu lebih baik, khair. Iya, dari semata-mata mengajari mereka, menyuruh mereka menghafal dalam keadaan jauh tidak ada pada manusia. Pernah ditanyakan kepada Syekh rahimahullah taala yang kurang mengimani ini, mana yang lebih engkau senangi, seorang anak lauh, iya, punya hafalan kuat, tapi sulhul, jelek akhlaknya, kurang adabnya, dengan seorang yang muadab yang bagus akhlaknya, adabnya, tapi kurang. Kata Syekh ini tadi, yang terpenting adalah bagaimana yang tersengkap oleh beliau senangi adalah yang muadab, orang yang bagus akhlaknya, bagus adabnya, walaupun mungkin dari sisi kemampuan kurang dari yang lain, tidak lebih seperti yang lain. Rahimahumullah. Juga dinukil, ini saya nukil dari kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan perkataan yang lain, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala menyatakan, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, man tahawana bil adab uqiba bi hirmani sunan. Barang siapa yang mengenteng-entengkan masalah adab, perkara adab, maka dia akan dihukum. Hukumannya, ukubahnya adalah terharam dari sunnah-sunnah, perkara-perkara sunnah. Wa man tahawana bis sunan, kalau sudah dia mengenteng-entengkan perkara-perkara yang sunnah, muqiba bihirmanil faraid, dia pun akan disiksa, apa dihukum, iya, terharam dari perkara-perkara yang wajib. Wa man tahawana bil faraid muqiba bihirmanil ma'rifah, iya, demikianlah satu perbuatan dosa, sebagiannya ia akan menyeret ke sebagian dosa yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kepada kita yang menunjukkan tingginya masalah adab dan bahayanya ketika seorang menyepelekan masalah adab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kama stujliba khairud dunya wal akhirah bimisl adab wa stujliba hirmanuha bimisl khillatil adab. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat bisa diraih seperti diraihnya dengan adab. Dan tidaklah seorang terhalang dari kebaikan di dunia dan akhirat, iya, seperti terhalangnya dia karena sebab kurang adab. Kesebutannya adab yang baik akan menjadi sebab mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kurangnya adab akan menjadi sebab dia terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Dia contohkan, masya Allah, tadi Ibnu rahimahullah taala, contoh ilal adab ma'al walidain. Dicontohkan. Lihat contoh yang terbeli rahimahullah, adab kepada dua orang tua. Kaifa
najja sahibahu min habsil ghar hina utbiqat alaihi musahar. Lihat kata beliau rahimahullah, bagaimana birrul walidain, adab yang baik kepada orang tua, ini menjadi sebab yang menyelamatkan seseorang dari goa ketika dia tertutup goa. Ya kan? Ingat hadisnya. 3 orang yang masuk goa kemudian tertutup. Ya. Kemudian mereka ingin tawassul dengan amal saleh mereka. Salah satunya apa? Tawassul dengan perbuatan dia birrul walidain, adab yang baik kepada orang tua. Akhirnya bisa keluar dari goa tersebut. Sebaliknya kata beliau rahimahullah, wal ikhlalu bihi mal dan kurangnya beradab seseorang kepada ibunya, ta'wilan wa ikbalan ala salat, karena dia lebih condong kepada terus melakukan salat sunnah, kemudian melalaikan panggilan ibu. Kaifa tuhina sahibuhu bihadmi sama'atihi wa darbin nas lahu wa ramyihi bil fahisyah, menjadi sebab orang ini yang kurang memperhatikan panggilan ibunya ini dihancurkan tempat ibadahnya, dia dipukuli oleh manusia dan kemudian dituduh sebagai pezina. Ingat hadisnya? Hadis Jurayj. Iya, dia lagi sholat, ketika sholat datang ibunya, ya Jurayj, bingung dia karena kurangnya ilmu. Gimana sholat terusin apa namanya? Memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya terus sholat. Besoknya ibunya datang lagi, ternyata seperti itu. Iya. Yang semestinya seorang muslim kalau dia tahu ilmu, tahu apa? Dalam kaidah, idza tazahama al-maslahatan, kalau ada 2 maslahat yang berdatang kepada dia, maka apa? Qaddima a'lam minal masalih, yang didahulukan yang lebih kuat maslahatnya. Kalau yang wajib dengan yang sunnah, itu yang wajib didahulukan. Iya, makanya kalau sudah datang ke masjid, sudah qomat, jangan sholat qobliyah. Kenapa? Sudah mau dilakukan sholat wajib. Qobliyah sholat sunnah ini wajib. Ini sholat sunnah yang dilakukan, ibunya manggil, mau dipanggil ibunya wajib. Tapi karena kurangnya ilmu dia, akhirnya terus sholat. Akhirnya si ibunya sampai menyatakan berdoa, ya Allah jangan matikan dia sampai dia melihat bahagia wanita pelacur. Dan ternyata benar, ketika orang-orang Bani Israil memperbincangkan tentang kesolehan Jurayj, datang pelacur, saya bisa memfitnah dia, datang ke tempat ibadahnya, goda-goda supaya zina. Enggak bisa, tetap membuat fitnah, datang ke penggembala, zina dengan si penggembala, sampai yang ngandung, hamil. Akhirnya ini anak Jurayj. Datang orang-orang kampung, menghancurkan tempat ibadah Jurayj ini, kemudian dipukuli. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ikhlal, kurang dalam adabnya kepada ibu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tidak kebaikan dunia dan akhirat bisa diraih seperti diraih dengan adab, saya contoh. Dan juga tidaklah terhalang kebaikan dunia dan akhirat seperti terhalang oleh perkara adab. Alhamdulillah. Apa itu adab? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adab itu adalah ijtima'u khisalil khair fil 'amal. Terkumpulnya perangai-perangai yang baik pada seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal adab itu salah satu anwa'. Ada 3.
Yang pertama, al-adabu ma'allah, adab seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adabu, adab seseorang ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal adabu, adab seseorang ma khalqi, ma ibadillah, bersama hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan yang akan kita fokuskan dalam pembahasan kita insyaallah tentunya dalam pembahasan yang ketiga, adab kita bersama makhluk Allah yang lainnya, bersama kaum muslimin secara khusus yang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi mungkin dengan rahimahullah kita akan baca pertemuan yang akan datang. Sekarang insyaallah ada sedikit nasihat dari saudara.